gitu ya. Ya, haleluya, kita ada di minggu pertama di bulan Desember, dan hari ini kita sudah bisa menikmati pohon terang, dan di samping pohon terang kita juga sudah mulai ada suasana Natal ya. Dan hari ini kita mau belajar satu perikop yang baru yang judulnya adalah kudus ya, kudus ya. Jadi bulan ini kita akan bicara tentang kudus ya. Nah, tentunya ini berkaitan dengan apa yang kita sudah pelajari bulan lalu ya. Jadi bulan lalu kita belajar tentang pernikahan, dan semua pernikahan ya, apalagi kita bicara kita mempelai wanita, sedangkan Yesus Kristus adalah mempelai prianya, maka hal yang harus kita persembahkan yang paling berharga, kekudusan. Betul ya? Kalau kita datang kepada mempelai pria dengan kondisi yang tidak kudus, bagaimana kira-kira mempelai pria akan senang? Saya kira tidak ya. Maka dari itu terusannya, lanjutan daripada kita bicara tentang pernikahan, bicara tentang kekudusan ya. Dan kekudusan ini bukan bicara kita yang menguduskan diri. Karena kalau kita yang menguduskan diri, Firman bilang bahwa kita ini dalam murka Allah. Bahkan Yesaya bilang kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi sulit sekali untuk kita bisa menjadi kudus karena kita, nggak mungkin. Nah, karena itu kita akan belajar ada, saya bilang 2 atau 3 ya, anggap saja 2. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bicara tentang bagaimana Tuhan menguduskan kita. Ini sebetulnya ada di dalam doktrin kekristenan, namanya sanctification ya. Jadi ada justification, sanctification, glorification, ada 3 ya. Justification itu pembenaran, dan sanctification adalah pengudusan ya. Nah, ini kita bicara tentang pengudusan, ada 2 poin ya. Poin pertama, apa sih yang Tuhan sudah lakukan untuk menguduskan kita ya. Yang poin pertama, coba kita lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13 dan 14 ya. Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mensucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi yang pertama, rupanya yang membuat kita kudus itu adalah darah Kristus. Penulis Ibrani mengatakan bahwa domba jantan, lembu jantan, darahnya itu bisa menguduskan secara lahiriah. Masa sih darahnya Yesus? Ya, pasti jauh lebih punya potensi untuk menguduskan. Dan yang dikuduskan apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Jadi yang pertama, sekali lagi, apa yang Tuhan lakukan untuk menguduskan kita? Yaitu dia mati di kayu salib. Dengan darahnya Tuhan menguduskan kita. Bagaimana caranya? Caranya Tuhan menguduskan kita adalah membuat kita punya status yang baru. Statusnya tadi anak setan, dan sekarang menjadi anak Allah. Betul ya? Karena Tuhan bilang bahwa kalau Allah itu bukan bapakmu, berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi sebetulnya kita selalu punya bapak. Masalahnya mau iblis atau mau Allah, gitu ya. Gak bisa kita bilang saya yakin dia juga ya. Kita selalu punya bapak ya.
walaupun di luar sana tidak mengenal Yesus Kristus, mereka tetap punya Bapa. Tapi Bapaknya adalah Bapa segala pendusta, yaitu iblis. Ya. Jadi kita semua dulunya punya status anak iblis. Tapi sekarang kita diadopsi menjadi anak Allah. Anak tunggal Bapa hanya Yesus Kristus. Tetapi kita itu diadopsi, disedot, ya, dipindahkan dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi anak Allah. Jadi kita ini adopsi, anak adopsi. Makanya Paulus berkata bahwa anak yang asli saja, kalau bandel, kalau nakal, Tuhan patahkan, Tuhan buang. Apalagi Anda yang anak adopsi, ya. Jadi tolong ya, jangan terlalu GR. Kita berkata bahwa oh sekarang saya jadi anak Allah, berarti saya bisa lakukan apa saja karena saya anak Allah, karena saya anak raja di atas segala raja. Jangan salah. Ya, anak yang asli saja. Kalau nakal, Tuhan patahkan, Tuhan buang. Apalagi model kayak kita, ya. Kalau kita nggak serius itu Tuhan tidak akan segan-segan patahkan dan buang kita. Ya. Tapi intinya pertama kali Tuhan menguduskan kita adalah melalui darahnya. Kita punya status yang baru. Dan dibalik status yang baru, kadang-kadang kita berpikir status itu nggak penting. Kata siapa? Ya, status yang baru itu punya fasilitas yang baru, punya kebiasaan yang baru, punya administrasi yang baru. Betul ya? Siapa di sini yang Aldo nggak datang ya? Yang baru menikah, ya? Tentunya status baru, ya kan? Ketika statusnya baru, ada banyak hal yang baru. Gak cuma di KTP tadinya belum menikah, kemudian statusnya berubah menjadi menikah. Gak cuma itu, tapi ada banyak hal yang akan gandeng renteng dengan status yang baru. Hal yang sama dengan ketika kita statusnya baru menjadi anak Allah, maka ada banyak hal yang gandeng renteng dengan itu. Salah satunya apa? Gampang, jangan malu-maluin Bapak kita. Betul? Ya. Ketika kita ngomong bahwa kita ini anak Allah, paling tidak satu hal yang Anda pikirkan, apa yang saya lakukan? Apakah ini mencoreng nama ayah saya? Dulu lah. Ya. Nggak usah yang jauh-jauh, itu saja. Ya. Ada banyak hal ketika kita tadinya anak Allah, anak setan jadi anak Allah. Apakah kita punya komunikasi yang baik dengan Bapak kita? Betul ya? Tadinya belum punya status anak Allah, ya tidak pernah ngobrol sama Allah, itu wajar. Ya, kalau saya belum diangkat anak sama Jokowi, ya saya nggak pernah kontak-kontakan sama Jokowi ya. Tapi kalau saya diangkat anak sama Pak Jokowi, wah ya tentu saya harus menjalin hubungan dengan Pak Jokowi karena dia ayah angkat saya. Begitu ya? Artinya apa? Artinya ada banyak dari status yang berubah, ada banyak hal yang tentunya berubah. Itulah yang bicara tentang Tuhan menguduskan. Ketika Tuhan mati di kayu salib untuk dosa kita, Tuhan mengubah kita, tidak hanya status, tapi di balik status ada banyak yang harus kita ubah supaya kita layak menjadi anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gandeng renteng sama yang ketiga misalnya. Yang kedua apa sih yang membuat kita kudus? Atau apa yang Tuhan lakukan untuk menguduskan kita? Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi yang kedua, yang menguduskan kita
kita adalah Roh Kudus. Penghibur di sini bicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Apa itu maksudnya menginsafkan? Menginsafkan itu tadinya nggak ngerti kalau itu dosa, sekarang ngerti. Ya, jangan salah loh. Di dunia ini ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa itu adalah dosa. Ya, ada banyak yang nggak ngerti. Ya, entah itu karena ajaran yang sebelumnya yang mereka tahu, entah itu budaya yang ada, tetapi mereka nggak ngerti bahwa itu adalah dosa. Dan Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Kalau kita mau hidup kudus, satu-satunya cara harus kita pahami dulu bahwa kita sekarang tidak kudus. Gitu dong. Kalau kita merasa kita sudah kudus, maka kita tidak akan berubah. Tapi ketika kita merasa atau kita tahu atau kita insaf bahwa kita sebetulnya hidup tidak kudus, maka ada peluang untuk kita berubah menjadi kudus. Ya memang ada sih orang yang sudah tahu bahwa hidupnya gak kudus, yang ngerti hidupnya gak benar, tapi gak mau berubah. Ada gitu. Tapi lebih parah lagi kalau orang itu tidak mengerti kalau dirinya tidak kudus. Nah ini masalah ya. Diajarin macam-macam, enggak lah, saya kan benar, wah repot ya. Kalau yang sudah begini, ini sulit. Tapi Roh Kudus itu menginsafkan, membuat kita mengerti bahwa kita salah, membuat kita mengerti kita tidak kudus. Dan karena itu lanjutannya kita akan bergerak menuju kekudusan. Ya. Di 2 Tesalonika 2 ayat 13 juga bicara hal yang sama. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu. Jadi Roh yang menguduskan kita. Nah, tetapi ada bedanya antara Yesus Kristus mati di kayu salib dengan Roh Kudus yang menguduskan. Kalau Yesus Kristus yang mati di kayu salib mengubah status. Udah, tadinya jadi anak setan, sekarang jadi anak Allah. Tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang. Itu memindahkan kita. Itu kuasa darah Kristus. Tapi Roh Kudus berbeda. Ya. Roh Kudus berbeda. Dia tidak suddenly, tidak tiba-tiba, tidak ujung-ujung. Kalau Yesus Kristus ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan pindah status. Sudah, cukup percaya. Yohanes 3 ayat 16. Cukup percaya. Tapi untuk Roh Kudus, coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 ini cara Roh Kudus untuk menguduskan kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana Roh Kudus mengajar, bagaimana Roh Kudus mengingatkan, itu berhubungan dengan kurikulum yang Anda baca. Di sini ada Pak Guru ya, Pak Joko, ada Ibu Guru, Yati, ya, ada guru-guru yang lain. Tentu kalau pelajaran matematika ya, babnya matematika, gitu ya. Tentu apa yang diajarkan, apa yang akan diingatkan oleh Pak Guru adalah materi yang memang pada waktu itu dibahas. Betul dong? Ya. Nggak mungkin tiba-tiba Pak Joko bicara tentang ayo kita buka matematika, padahal pelajarannya yang minggu lalu itu pelajaran penjumlahan dan perkalian. Tiba-tiba hari ini bicara tentang ya kita ujian limit. Nggak mungkin.
mungkin. Pasti yang dibahas adalah materi yang sama, materi yang ada, yang sudah diberikan lebih dahulu oleh Pak Guru, ya. Nggak mungkin enggak diingatkan, tentu mengingatkan untuk materi yang sudah diberikan. Nah, apa yang diberikan kepada kita sebagai kurikulumnya? Kurikulumnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Di mana Yesus ngomong sama kita? Ya, kita bersyukur kalau kita seperti Paulus yang sedang dalam perjalanan ke Damaskus, tiba-tiba langit terbuka, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang terang. Ya, tapi saya mau tanya, ada di sini yang jadi Kristen gara-gara seperti itu? Jujur ya, ada. Saya yakin ada banyak kesaksian ya, ketika mereka dulunya nggak percaya Kristus, tiba-tiba ada mimpi, tiba-tiba ada kejadian, ada penampakan, ada. Saya percaya. Cuma berapa persen sih? Ya, berapa banyak? Ya, di antara kita mungkin ada, tapi jujur saya tidak begitu. Dan saya tahu beberapa di antara kita pun, mayoritas di antara kita tidak begitu. Lalu bagaimana kita mendengar suara Kristus? Mendengar apa yang dikatakan kepada Kristus? Puji Tuhan, apa yang sudah dikatakan Kristus itu sudah dicatat. Dicatat di mana? Alkitab. Dicatat di Alkitab. Ya, makanya Yohanes 4:17 sekarang. Yohanes 17 ayat 14 berkata demikian. Aku telah memberikan firman-Mu, aku ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan firman-Nya Allah kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Terus koma, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Roh Kudus akan mengajar, akan mengingatkan kita, tapi ini berkenaan dengan kurikulumnya. Dan kurikulumnya kita harus baca di dalam Alkitab. Ya. Kalau kita sekolah ini katanya Pak Guru, dulu. Tapi saya yakin ini benar sih. Cuma saya aja nggak pernah lakukan ya. Pak Guru bilang, dulu ada yang namanya apa sih? Kurikulumnya apa? Nama ininya siswa aktif loh nggak salah ya. CBSA ya. Ya ini masih hafal ya. Cara belajar siswa aktif ya. Gurunya Pak Gurunya ngomong begini, loh sekarang ini CBSA. Jadi kalian itu sudah baca dulu di rumah. Kalian sudah belajar dulu di rumah. Nanti sampai sekolah tinggal diskusi. Yang nggak ngerti mana nanti Pak Guru jelasin. Gitu. Siapa di sini yang sebelum sekolah belajar dulu? Ya, kalau saya biasanya sebelum sekolah nyiapin kepean. Karena ada ulangannya. Jadi artinya sebetulnya saya tahu sebetulnya itu tepat. Sebetulnya itu tepat. Ya kan? Kalau kita sudah belajar dulu di rumah, kita sudah mengerti landasan-landasannya. Ketika kita ketemu Pak Guru ngomong, kita langsung nangkep. Karena kita sudah baca. Nanti ya. Roh Kudus pun sama, ketika Roh Kudus ngomong, kita nggak pernah baca Alkitab, nggak nyambung di otak, nggak nyambung. Ya. Tapi kalau kita sudah baca Alkitab, kita sudah mengerti Alkitab, kita rajin untuk terus mengeksplor Alkitab, ketika Roh Kudus ngomong, kita paham, gitu. Paham ya? Sama seperti tadi, makanya konteksnya mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan. Kalau kita nggak pernah belajar sebelumnya, bagaimana kita mau diingatkan? Kalau kita malas baca Alkitab, bagaimana kita mau diingatkan tentang perkataan Yesus? Sulit. Roh Kudus ngomong,
kita cuek. Karena nggak ngerti apa maksud Roh Kudus, kita nggak ngerti. Nah karena itu ini gandeng renteng kedua dan ketiga. Allah menguduskan kita melalui darah Kristus, beda status, pindah status, rubah status. Yang kedua dan ketiga adalah Roh Kudus dan Alkitab. Dua komponen ini nggak bisa dipisahkan untuk menguduskan kita. Nah, tetapi kemudian yang jadi masalah adalah susah Pak Pendeta. Baca Alkitab itu susah. Apalagi benar-benar Roh Kudus ngomong. Apalagi mengerti suara Tuhan. Itu susah. Susah. Susah ya? Susah. Bukan hanya susah dengernya, bukan hanya susah bacanya, tapi kalaupun sudah baca, kalaupun sudah mengerti, susah untuk melakukannya. Betul? Susah untuk melakukannya. Ya. Jadi saya mau kasih satu ayat yang menarik. 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Yang muncul, 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini bicara di Korintus ada dua orang yang berpengaruh, yaitu Paulus dan Apolos. Ada orang yang berkata, aku golongan Paulus. Yang sebelahnya lagi, aku golongan Apolos. Ya kalau sekarang ini mungkin ya, aku Isa Al-Masih, aku GKI, aku GKJ, gitu ya. Yang ditinggikan nama sinode, gitu ya. Jadi rupanya Paulus jadi gak nyaman dengan itu. Dan Paulus bilang, aku ini yang menanam. Karena Paulus memang passion dia itu di penginjilan. Dia tuh penginjil, udah jadi pindah lagi kota, penginjil lagi jadi tinggal. Gitu ya, itu Paulus gitu, makanya dia penginjil. Nah tetapi dikatakan aku menanam, aku memang yang nanam. Tapi Apolos itu menyiram. Tapi di balik itu semua, yang jauh lebih penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Gitu ya. Nah, ketika Anda datang hari Minggu ke sini, ini bicara saya sedang menanam. Ya, saya sedang menanam. Ayo hidup kudus, ayo baca Alkitab. Sudah berapa kali saya ngomongin? Pasti udah bosan ya. Pertanyaannya, ada nggak yang ngira? Ya, loh, kalau cuma ditanam, nggak ada yang ngira, gimana? Bisa tunggu nggak? Loh, memang bagi Tuhan dia ada yang mustahil, amin. Tapi kita logika sederhana, tadi saya bilang ya, ada orang yang nggak pernah baca Alkitab seumur hidup, terus dia dengar suara Tuhan dan jadi Kristen. Ada, saya nggak bilang nggak ada. Tapi umumnya kita ingin bertobat karena baca Alkitab, umumnya begitu. Ya, ada nggak orang yang nggak sekolah, sukses duitnya banyak? Ada. Tapi umumnya orang yang sekolah punya kesempatan jauh lebih besar kan begitu, gitu. Nah, hal yang sama dengan ini. Kalau saya menanam, yang minggu saya menanam, tapi Anda pulang, tidak ada yang kira. Minggu depan datang lagi, benih yang minggu lalu sudah kering, ditanam benih yang baru, seminggu nggak disiram lagi, meninggal lagi, gitu. Sehingga ketika Anda ke gereja tiap minggu, kayaknya nggak ada perubahan. Yang tadinya suka pasang nomor, ya tetap pasang nomor. Yang tadinya suka ke dukun, ya masih aja suka ke dukun. Tapi tiap minggu tetap datang ke gereja. Mantap kok. Ya? Yang tadinya suka godain istri orang, sekarang suaminya tuh godain. Ya tambah parah ya. Nah, artinya tapi tiap minggu datang loh. Apa yang salah? Ya karena nggak ada ya nyiram, gitu loh. Karena nggak ada yang nyiram. Sebenarnya saya senang ya, sedikit senang, tapi ya banyak nggak senangnya ya. Sedikit senang dengan Mas Firman, ya.
Begitu ada yang khotbah langsung dibahas. Dibahas tapi versinya Mas Firman. Ya, dibahas tapi versinya Mas Firman. Maksud saya begini, pernah nggak sih ketika contohnya suami istri, jadi datang ke gereja, dapat firman Tuhan, pulang, ada waktu di pertengahan minggu itu untuk bahas, diskusi lagi, ya kan? Mengingatkan, gitu ya. Ketika khotbahnya bicara tentang kekudusan, nanti suami mau ambil uang perusahaan, istri jangan, ingat minggu lalu Pak Pendeta khotbahnya tentang kekudusan. Loh, ya kan? Loh, ini bicara apa? Mengingatkan kita lagi. Oh iya, minggu lalu kita sudah diingatkan. Waktu perjamuan kudus, nangis. Perjamuan kudus, tapi Senin dosa jalan terus ya. Kan repot ya, minggu nangis-nangis di gereja, Senin Selasa mabuk jalan terus, ya kan, selingkuh jalan terus. Mau jadi apa kita? Ayo muter-muter gitu. Ayo cari komunitas yang baik untuk bisa menyiram. Saya nggak mungkin nyiram tiap hari. Ya, saya menanam. Tapi tolong kalian cari komunitas yang baik, komunitas yang saling mendukung. Kalau suamimu, kalau istrimu mendukung dalam menyiramkan, bagus. Baik, lanjutkan. Saling mengingatkan firman Tuhan, saling berdiskusi tentang firman Tuhan. Kadang-kadang suami istri udah males ngomongin firman Tuhan, lebih suka ngomongin uang belanja ya. Ya, tapi ini penting supaya kita bisa dapat siraman, menyiram. Menyiram juga bisa dengan cara apa? Puji-pujian. Apa yang saya sampaikan itu banyak loh samaan dengan apa yang puji-pujian sampaikan. Karena apa? Yang saya sampaikan itu juga dari Alkitab, puji-pujian di gereja itu juga dari Alkitab. Pulau podo, lah wong sumber podo. Minggunya ditanam tentang kesetiaan. Seninnya lagu dangdut cinta satu malam. Kira-kira itu disiram ya kira-kira. Udah Anda sendiri yang paham ya. Ya kan? Nah, yang hari Senin, hari Selasa, ayo kita mulai. Saya nggak berkata bahwa jangan dengarkan lagu dunia, bukan. It's okay, saya pun masih dengarkan lagu-lagu yang bagus ya. Gak apa-apa, cuma ada lagu-lagu yang kita bisa menguatkan apa yang kita sudah dapatkan di hari ini. Jangan biarkan benih itu hanya ditanam tanpa disiram. Apalagi kalau Anda punya komunitas yang nggak benar. Komunitasmu nggak benar. Anda mau keluar dari rokok, komunitasmu merokok semua. Anda mau keluar dari belajar matematika sampai jam 12 malam, paham lah kalau saya ya. Ya, belajar matematika sampai jam 12 malam, Anda jam 12 malam Anda pengumumannya gitu. Ya, jadi kalau Anda mau keluar dari kebiasaan itu, tapi tiap hari kumpulnya wong-wong sing biasa pasar, kira-kira bisa nggak? Susah. Ya, udah pengen aku nggak mau pasar lah, nggak mau pasar. Motornya tak ngobrol, habis siang masih kecelakaan, plat nomornya 7211, pasti betul. Ya kan? Loh, akhirnya goyang lagi dong, pasar lagi. Nggak maksud saya, makanya memang kebiasaan yang baik itu dirusak oleh pergaulan yang buruk, ya kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik awal itu, ya kan? Nah, coba juga di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, saudara, ini juga menguatkan kembali tentang komunitas yang ada. 2 Korintus 6 ayat 17. Oh iya, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Tuhan bilang,
Keluarlah kamu di antara mereka, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya tidak selaras dengan firman Allah. Ya. Saya nggak bilang bahwa Anda harus mengunfollow teman-temanmu yang kacau-kacau di Facebook, ya. Cuma harus bikin prioritas. Ada teman-teman dekat, ada sahabat, ada yang hanya teman, ada yang hanya kenalan. Ya. Kalau kenalan, silakan. Ya, kenalan silakan sebanyak apapun. Tapi teman, pilihlah teman. Apalagi sahabat. Pilihlah lebih seleksi siapa sahabat. Ya. Ada pepatah mengatakan, tunjukkan aku teman dekatmu, aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Karena teman dekatmu, ya itu akan membentuk masa depan. Ya, hari kumpulnya sama pendeta, dan hari kumpulnya sama pendeta. Ya, contohnya Pak, kalau Bu Harti sama Pak Purwoko, aku pasti tahu Pak Sentot ya. Kali Pancur itu kumpulnya ke pendeta, ya. Karena dia bendara daerah satu gitu. Ya, mana-mana ya, sama Pak Nathan, ya. Sama Pak Mus, itu aduh, kumpulnya sama pendeta terus gitu ya. Ya, bentuk-bentuknya mirip pendeta, betul-betulnya mirip pendeta, ya. Tapi kalau ketemunya kumpulnya bukan sama pendeta, sama penyamun, ya, bentuk-bentuknya mirip penyamun. Jadi artinya kita harus punya ketegasan. Sorry, gue gak bisa sedekat itu lagi dengan Anda, karena saya mau berubah. Selama Anda nggak gitu, susah. Status bisa berubah karena darah Kristus, tapi keputusan tidak akan kau dapat. Walaupun kau udah baca Alkitab, tapi kalau lingkunganmu tidak mendukung itu, yang nyiram tadi itu tidak ada. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita mau dengar, kita mau berubah keputusan. Ini masalah bicara cinta. Hukum kasih berkata, kasihilah Tuhan Allah. Ada yang menarik ya dengan kata-kata itu. Kasihilah. Kasihilah itu kata kerja, perintah. Cucilah, itu kan? Ya, sapulah ruangan ini. Pergilah, itu kan mesti perintah. Kasihilah. Berarti rupanya kita diperintahkan untuk mengasihi. Dan mengasihi itu rupanya, cinta itu rupanya bukan perasaan, tapi sebuah keputusan. Mas Purwoko 2009 itu menikah. Lupa ya tanya istri ya, di sini masih perang ya. Ya, 2009 Mas Purwoko memutuskan untuk mencintai Mbak Tati selamanya. Itu keputusan, Pak. Perasaan mengikuti keputusan. Jadi jangan bilang aku nggak sayang sama pasanganku lagi, aku nggak cinta sama pasanganku lagi. Bukan nggak cinta, tapi engkau memutuskan untuk tidak mencintainya lagi. Loh, ya, cinta itu keputusan. Buktinya Tuhan bilang kasihilah. Berarti kan jangan dicoba dulu ya, namanya perasaan. Siapa tahu cocok itu bicara perasaan. Siapa tahu cocok. Tapi itu Tuhan bilang kasihilah, itu perintah. Tinggal masalahnya kita mau apa enggak? Ya, jadi jangan berpikir bahwa aku nggak bisa mengasihi suamiku lagi, aku nggak bisa mengasihi istriku lagi. Bukan nggak bisa, nggak mau. Karena cinta, kasih itu keputusan. Nah, kalau keputusanmu tidak mencintai lagi ya nggak apa-apa, bisa ya. Saya sudah nggak mau mencintai ini lagi, saya mau mencintai yang itu, nggak apa-apa. Begitu juga dengan mantan-mantannya Pak Budi kan. Ya Budi ya, sama-sama tahu lah Budi ya. Budi itu memutuskan untuk tidak lagi mencintai mantannya dan memutuskan untuk mencintai dia. Betul nggak? Udah nggak mencintai mantan toh?
Oke, hanya make sure aja saya. Ya tentu ya. Jadi loh, kok bisa ya Pak Budi yang tadinya mencintai mantan? Oh iya, dulu saya memutuskan mencintai dia. Tapi karena kita sudah nggak sejalan, saya memutuskan tidak mencintai dia dan saya memutuskan mencintai dia. Tadi ya. Jadi cinta itu keputusan kita. Masalahnya you mau apa enggak? Perasaan itu mengikuti pikiran. Oh, pikiran mau mengasihi istrimu, ya perasaan akan ikut kepada cinta itu. Ya. Nah, hal yang sama dengan bicara tentang Roh Kudus. Orang yang kita banyak membentuk kita, orang yang banyak berdampak kepada kita adalah orang yang dekat dengan kita. Betul nggak? Tadi kan saya sudah bilang, kalau konco-konco ini tukang mabuk, ya usah. Orang kubur, kalau Anda juga suka mabuk, kan gitu ya. Karena yang paling dekat itu paling mempengaruhi kita. Itulah mengapa ada yang bilang bahwa oh suami istri itu kalau cocok itu mukanya sama. Kalau saya lihat-lihat, iya benar sih sama semua. Kalau suami istri biasanya sama ya. Biasanya sama gitu ya. Dan masalahnya bukan samanya begitu, karena saling mempengaruhi. Tadinya nggak suka pedes, karena ketemunya sama Bu Hati, Pak Bowo tiap hari kasih rica babi. Akhirnya saya suka pedes. Ini kan contohnya ya kan. Jadi artinya ada kesamaan, lama-lama jadi tambah sama, ya, tambah mirip gitu ya. Nah, dalam banyak hal, biasanya ada yang ngomong apa? Anjing ketemu tutup kopi gitu. Jadi pas banget gitu ya. Pas banget karena ya itu tadi paling dekat dengan kita pasti paling banyak mempengaruhi kita. Pertanyaannya seberapa dekat Anda dengan Roh Kudus? Dan untuk bisa dekat dengan Roh Kudus itu pribadi. Bagaimana cara kita dekat dengan handphone? Ya tinggal handphonenya taruh kantong, selesai. Itu dekat dengan handphone. Karena handphone adalah benda. Tapi bagaimana saya dekat dengan Budi? Saya harus memutuskan untuk mencintai Budi. Betul? Sekarang ini, akhir-akhir ini jangan heran nanti, bentar lagi akan ada banyak orang yang mengaku memutuskan untuk mencintai rakyat. Ya kan? Ya kan? Karena mau ada pemilu ya. Betul kan? Ada banyak nanti yang akan mengaku mencintai rakyat. Oh, aku memutuskan untuk mencintai rakyat ya. Tapi nggak tahu ya, betul apa enggak. Tapi intinya bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang. Langkah pertama putuskan untuk mencintai. Ya. Bagaimana caranya untuk dekat lagi dengan pasanganmu yang mungkin sudah jauh? Ya putuskan kalau kamu mencintai dia. Ketika kamu putuskan untuk mencintai dia, maka cinta itu ada dan kau akan dekat dengan dia. Bagaimana majelis bisa mengasihi jemaat, pendeta bisa mengasihi jemaat, gembala bisa mengasihi jemaat? Sama. Putuskan bahwa saya mencintai jemaat. Kalau saya memutuskan saya mencintai jemaat, perasaan saya kan ikut mengasihi jemaat. Betul kan? Hal yang sama dengan Roh Kudus. Engkau mau gak memutuskan untuk mengasihi Roh Kudus? Karena firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allah. Kalimat perintah harus kita kerjakan. Ketika kita memutuskan kita mengasihi Roh Kudus, maka perasaan itu akan muncul. Dan ketika kita dekat dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan mempengaruhi kita menjadi kudus. Ini proses pengudusan daripada Allah. Status langsung berubah karena darah Kristus, tetapi Roh Kudus melakukannya perlahan-lahan. Roh Kudus akan membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan gambarnya Allah. Tapi pertanyaannya, kemana cintamu engkau taruh? Cintamu engkau taruh di uang? Cintamu engkau taruh di pekerjaan? Atau cintamu engkau taruh di keluarga? Atau cintamu engkau taruh di Allah? Kalau cintamu engkau taruh di Allah, Allah nggak akan simpen cinta itu untuk Allah sendiri. Karena sebetulnya Allah nggak perlu cinta.
dia sudah penuh dengan cinta, maka dia akan berikan lagi cinta itu supaya kita mengasihi sesama kita. Dan yang lalu saya bilang, ketika kita hubungan dengan Allah itu benar, pasti hubungan dengan sesama benar. Kalau kita bisa mengasihi Allah, maka kita juga bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi istri kita bisa mengasihi suami, anak-anak, tetangga, bahkan apa yang Tuhan suruh yang paling sulit menurut saya, kasihlah musuhmu. Kita bisa lakukan karena kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Putuskan apakah kau mau mengasihi Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Saya undang tim ujian dan juga tugas untuk maju ke depan. Tapi sebelumnya ini review dari bulan yang lalu. Saya memahami dengan perubahan yang ada. Ada beberapa yang ingin mengabadikan firman Tuhan yang ada di perjamuan ini. Nah, karena itu feel free saja ketika nanti Bapak Ibu terima. Kalau memang mau diabadikan, persilakan. Saya kasih waktu sebelum kita masuk di dalam hikmatnya perjamuan kudus, supaya ketika masuk di dalam hikmatnya perjamuan kudus tidak ada lagi yang cepret sana, cepret sini. Sebelum kita menerima roti dan anggur ini, saya akan sampaikan 3 hal. Dan saya tidak pernah bosan menyampaikannya. Yang pertama adalah roti dan anggur yang akan kita terima ini roti biasa dan anggur biasa. Tetapi ini adalah lambang dari tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hormatilah. Yang kedua, firman Tuhan bilang yang layak boleh ambil. Lalu siapa yang layak? Yang layak adalah kita yang sudah dilayakkan oleh darah Kristus. Karena itu ujilah setiap hati Bapak Ibu. Kalau di hatimu ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, maka ambil dan makan. Tapi kalau kau ragu, mau bimbang, jangan ambil. Tapi berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan iman. Dan yang ketiga, untuk apa kita lakukan ini? Firman Tuhan bilang, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Kita seringkali mengingat keburukan. Tetapi hari ini kita mau mengingat kebaikan daripada Tuhan, sehingga kita semakin mengasihi Dia. Satu pujian kita menyanyikan. Dan ketika kita menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu ambil sikap untuk berdoa dan menguji hati Bapak Ibu masing-masing. Apakah Yesus Kristus masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau iya, ini waktu yang tepat untuk Bapak Ibu meminta maaf, meminta ampunan daripada Tuhan Yesus, supaya apa yang menjadi kesalahanmu Tuhan akan buang di setubir laut. Tuhan akan ubah yang merah menjadi putih seperti salju. Suci
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ingat-ingat lagi apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Karena terkadang kita hanya melihat hal-hal yang negatif. Terkadang kita hanya melihat ketika badai itu datang. Terkadang kita hanya melihat ketika di dalam hidup kita terjatuh dan terseok-seok. Tetapi kita lupa bahwa di tengah badai Tuhan Yesus mendampingi kita. Kita lupa ketika kita berjalan di dalam lembah kegelapan, ada tongkat dan ada gada Tuhan yang menghibur kita. Ketika kita di dalam kekurangan, ada Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Tuhan adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami menjadi anak-anak yang baru, anak-anak yang belum bisa hidup kudus. Tetapi biarlah Tuhan lalu perjamuan kudus kami kembali diingatkan bahwa kami bukan anak-anak sembarangan. Kami bukan anak-anak gampangan, tetapi kami adalah anak-anak Allah. Kami sudah dipindahkan daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Karena itu Tuhan, ampuni kami atas kesalahan kami. Maafkan tangan kami, maafkan pikiran kami, maafkan mulut kami yang menyakiti pasangan kami, menyakiti anak-anak kami, menyakiti tetangga kami, menyakiti teman sepelayanan kami. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Kau mengingatkan kami untuk terus hidup kudus, untuk terus bisa mengiring Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih untuk pengorbanan yang luar biasa di kayu salib, sehingga kami yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi anak raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan tumpah tangan untuk roti dan anggur, sehingga roti dan anggur akan menjadi lambang bagi tubuh dan darah Tuhan yang tercurah dan terpecah-pecah untuk menebus kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, kami berdoa. Amin. Amin.
rotinya terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, kita angkat tinggi di atas kepala untuk menghormati ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita angkat anggur di tangan kanan kita, kita angkat tinggi di atas kepala. Sebelum kita minum bersama-sama, dengarkan firman Tuhan. Kemudian dia mengambil anggur serta berkata, inilah darahku yang tertumpah, tercurah bagi kamu, sebagai meterai dari perjanjian baru yang kusiapkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi pengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Dengan hormat di atas wajah di dalam doa. Ya, terima kasih Pak Budi yang sudah memimpin kita di dalam penjelasan Bapak. Bapak Ibu, saya minta waktunya sejenak untuk kita bisa menyimak warta gereja supaya kita juga bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Selepas ibadah pada pagi hari ini, nanti anak-anak remaja akan beribadah, yang mana pujian dilayani oleh Ibu Nuriani, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Lauda. Kemudian nanti sore pukul 15 anak-anak Genji juga akan mengadakan ibadah untuk bertugas nanti sesuai yang sudah dijadwalkan oleh pengurus Genji, karena di sini tidak tertera. Kemudian untuk ibadah yang kedua nanti sore jam 5 sore kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah, yaitu pujian akan dilayani oleh Ibu Bebo Kristiana, Ibu Juli, dan Ibu Tika. LCD dilayani oleh Saudara Kapi. Firman Tuhan kembali dilayani oleh Anita Samuel Jokomo. Doa sapa oleh Ibu Tika, pengumuman oleh Anita Samuel. Musik dilayani oleh Saudara Marcel, Tiara Danu, Saudari Laura, dan Saudara Didi. Perjalanan suci akan dilayani oleh Biarkan Bidadari. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang di dalam doa Selasa karena kita mau juga ikut aktif di dalam setiap kegiatan gereja, perlu dukungan dari jemaat, yaitu dukungan doa. Jadi kami mengundang jemaat yang bisa bergabung untuk bisa mengikuti acara doa Selasa, di mana petugas pujian adalah Ibu Paulina. Jadi akan memimpin kita di dalam persekutuan doa besok hari Selasa tanggal 5 Desember pukul 6:30 malam, Ibu Paulina. Mohon perhatian untuk KPK tanggal 8 Desember pukul 18.30. Ini ternyata KPK terakhir di tahun 2023. Jadi pengunjungnya ada di rumah Ibu
pujian yang dilayani oleh Ibu Mulyani, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Diotomo. Tanggal 9 Desember 2023 pukul 3:30 sore, anak-anak kita JKK atau sekolah minggu akan kembali beribadah, yang mana pujian dilayani oleh Ibu Wiji Lestari untuk firman Tuhan. Karena ini kita berdua tahun 3 sampai 8 tahun, firman Tuhan dilayani oleh Ibu Paulina. Untuk KU 9 sampai 11 tahun disampaikan oleh Ibu Kristiana SW, ya, Ibu Brenda. Mari kita akan mengingatkan atau mengantar atau mengajak anak cucu kita, karena itu juga satu bentuk pelayanan. Jadi pelayanan yang tidak terlihat tapi itu ternyata penting banget. Mengingatkan saja, mengantar saja, menungguin, itu ternyata bentuk pelayanan yang benar-benar berarti bagi anak cucu kita, untuk kita bisa mengenalkan anak cucu kita kepada Tuhan, karena anak-anak ini adalah penerus gereja di tempat ini. Mari kita akan bersama-sama dukung mereka, kita akan bawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan. Kemudian kita akan masuk ke dalam fakta selanjutnya, fakta keuangan. Laporan kas pembangunan sampai dengan tanggal 2 Desember, bersyukur masih ada, oh ya, ini seharusnya ada pengeluaran, tapi saya belum sampaikan ke Mbak Sasa. Ya, ada pengeluaran Mbak Sasa. Ya, tapi puji Tuhan kita masih ada saldo sebesar 16.511.445 rupiah. Bersyukur kita terus diberkati oleh Tuhan lewat tangan-tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Persepuluhan sampai dengan 26 November 2023 total 7.693.710 rupiah. Bersyukur semuanya ada di dalam pendampingan Tuhan, sehingga setiap berkat yang sudah Bapak Ibu persembahkan semuanya bisa mendukung untuk setiap program dan kegiatan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau sampaikan bahwa hari Natal kita akan merayakan di hari Minggu tanggal 24 Desember sore. Jadi hari Minggu sore, hari Minggu pagi digabung dengan Minggu sore. Jadi hari Minggu paginya tidak ada di Bapak. Jadi kita akan merayakan Natal itu di tanggal 24 Desember. Jadi bagi teman-teman yang mau mengatur jadwal untuk izin, karena kemarin saya sudah Mas Budi tanya, karena istri mau mengatur jadwal juga untuk izin, Mbak Tiku juga tanya, belum yang lain-lain gitu. Jadi monggo bagi teman-teman yang mau mengatur jadwal untuk bisa izin, Natal akan diadakan tanggal 2, Natal umum maksudnya, karena banyak Natal ya, Natal JKK, Natal Kenji, Natal umum. Kalau Natal JKK tanggal 15 ya mungkin ya, 16 hari Sabtu, iya 16 Desember sudah kasih gitu. Kalau untuk anak-anak Kenji 7 Januari, betul tidak? Iya betul. Ya, jadi Natal umum perlu dicatat, jadi jangan sampai salah, ketukar nanti. Apa itu namanya? Umum tanggal 24 Desember hari Minggu sore pukul 5 itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kalau masih ingat kemarin, sebenarnya saya itu tidak sengaja juga. Kenapa? Kayak gitu, di tengah-tengah ibadah saya itu biasanya ya kan saya mau ngajak jemaat untuk bisa khusyuk dalam ibadah, tapi tidak tahu kenapa ini saya bikin WA di grup kontrol kayak gitu untuk bikin apa itu namanya janji iman gitu. Tidak tahu juga kenapa, ternyata dukung firman Tuhan beliau. Jadi ya tidak hal yang kebetulan, Tuhan sudah lancarkan sekalipun mengganggu juga ya kayak gitu, tapi itu sesuatu yang bisa mengingatkan kita untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa masukkan dalam janji iman di grup, monggo bisa langsung ngelis di bawahnya, karena sudah masuk 6 nama yang sudah masuk
untuk partisipasi di dalam usaha dana panitia bisa ngelis di janji iman grup Dian Condro. Jadi terbuka untuk jemaat semua yang mau memberikan, tapi tidak bisa ngelis langsung saja tidak apa-apa. Kalau mau langsung diberikan titik aja ke Pak Gembala bisa, ke saya bisa, atau ke majelis saja deh. Majelis, jadi penjenengan bisa titip ke majelis. Majelisnya itu ada berapa ya? 5. Nah, saya sampai lupa. Ya, Pak Marmo bisa, Mas Purwoko bisa, Pak Danu bisa, saya atau Pak Gembala. 5. Iya. Itu yang bisa penjenengan titipi. Kalau tidak bisa nulis di grup, jadi monggo. Nah, inilah bentuk pelayanan juga untuk kita bisa mendukung dalam acara gereja kita. Bapak Ibu, saya tetap mengingatkan untuk kita peduli akan lingkungan. Tadi perjamuan suci itu ada sapa. Mohon nanti ketika pulang, sapanya dibawa pulang, jadi biar tidak tercecer di bangku. Itu bentuk pelayanan juga dari kita untuk kita semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya serahkan kepada Pak. Terima kasih Bu Harti, dan mengingatkan untuk persiapan 10 tahun ya. 10 tahun jam 9 latihan ya, jam 9 latihan untuk persiapan 10 tahun. Makanya saya usahakan setengah 9 selesai ya. Jadi nggak terlalu lama ya. Dan saya juga mengingatkan lagi untuk persembahan, Bapak Ibu yang belum mau memberikan persembahan bisa langsung ke kotak di depan ya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri dan kembali menghadap Tuhan untuk menerima berkat-Nya.